masih beribadah di rumah bersama orang tua dan kakak dan adik. Nah, tetapi untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama bersama Kak Sandy, Denzel, dan Zia. Nah, sebelum kita memulai semuanya, kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang ada di rumah, bersama-sama untuk memulai ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Kita mulai ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihatlah dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kita menaikkan pujian buat Tuhan yang kedua, Kidung Ceria 36, yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik, sekarang kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu, baca kitab suci, dan kita berdoa. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, you will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. You will grow, grow, grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, you will grow, grow, grow. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Selamat pagi adik-adik, puji syukur kita boleh kembali bertemu walaupun kita bertemunya secara tidak langsung tetapi melalui online. Adik-adik, pada hari ini kita akan membahas satu tokoh dari kitab Yudas. Tapi sebelum kita membahas satu tokoh tersebut, kakak berharap, kakak berdoa adik-adik sekalian beserta keluarga tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat, dijauhi dari segala mara bahaya atau penyakit apapun. Nah, adik-adik, sekarang mari persiapkan Alkitab kita untuk membaca dari kitab Yudas pasal pertama ayat yang ke-1 sampai ke-16. Sekali lagi, Yudas pasal pertama ayat yang pertama sampai ke-16. Mari kita baca. Surat Yudas. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus
dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dengan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendirinya. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dalam beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita akan membahas semuanya itu. Tadi kitab Yudas itu ditulis oleh satu orang yang namanya adalah Bapak Yudas. Bapak Yudas ini adalah saudaranya Yakobus, tapi bukan Yudas Iskariot. Nah, Bapak Yudas ini dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu sedang ada guru-guru atau ajaran sesat yang mau mensesatkan mereka. Tetapi mereka, si Bapak Yudas ini mengingatkan mereka supaya mereka tidak sesat. Mereka harus mempertahankan iman mereka dengan cara selalu percaya kepada Tuhan. Jangan seperti
Kain. Seperti Kain yang mempersembahkan korban tanpa iman. Lalu dia juga suka iri hati, marah, dan tidak mempedulikan Tuhan. Akibatnya Kain diusir oleh Tuhan. Lalu juga jangan seperti Bileam. Bileam yang haus akan uang atau serakah. Dia mudah disogok atau disuap, korupsi nepotisme. Akhirnya pada suatu hari ketika dia mau berjalan dengan keledainya, Bileam ini akhirnya dihadang oleh malaikat Tuhan. Ini Bileam bersama malaikatnya dihadang oleh malaikat Tuhan pada saat berjalan. Lalu jangan juga seperti Korah yang iri hati dan tidak menentang kepemimpinan Musa. Akibatnya apa? Korah ini dia mati, ditelan oleh bumi. Nah, adik-adik, Bapak Yudas ini mengingatkan jemaat-jemaat untuk mereka harus mempertahankan iman. Seperti adik-adik sekarang, jangan seperti Kain, Bileam, atau Korah. Adik-adik seperti kalau misalkan sekarang, kalau misalkan adik-adik disuruh untuk mengerjakan tugas oleh guru-gurunya, tapi adik-adik tidak mengerjakan tugas. Akhirnya apa? Adik-adik keesokannya di sekolah, adik-adik dihukum, diomelin oleh gurunya. Lalu misalkan adik-adik juga misalkan disuruh untuk bermain, adik-adik pada saat hujan, adik-adik malah disuruh untuk berdiam diri di rumah oleh orang tua, oleh mama, papa. Tapi adik-adik malah bermain hujan. Nah, akhirnya apa? Adik-adik kesakitan, meriang, flu, batuk. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya juga diomelin oleh orang tua. Dan yang terakhir, adik-adik juga misalkan tidak ke gereja, jarang membaca Alkitab. Akibatnya apa? Adik-adik tidak kenal akan tokoh-tokoh Alkitab. Akhirnya tidak juga kenal dengan Tuhan. Nah, dengan semua itu akhirnya apa? Adik-adik tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya apa yang harus kita pelajari pada hari ini adalah adik-adik mempertahankan iman adik-adik. Misalkan seperti kita tadi, kalau misalkan adik-adik dikasih tugas, adik-adik harus mengerjakan tugasnya dengan baik langsung tanpa menunda-nunda. Kalau misalkan adik pada lagi hujan nih, disuruh orang tua nggak boleh main, adik-adik tidur atau misalkan bermainnya di rumah saja, tidak keluar bermain hujan-hujanan. Lalu yang kedua, adik-adik juga harus rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa supaya adik-adik semakin dekat dengan Tuhan dan bisa melakukan sesuai dengan apa sesuai kehendak Tuhan. Dan itu semua adalah merupakan tindakan untuk adik-adik mempertahankan iman adik-adik semua. Nah, adik-adik, kiranya apa yang telah kita bahas pada hari ini semuanya itu boleh adik-adik semua mengerti, dan kakak berharap kita akan boleh kembali bertemu di ibadah minggu depan dengan adik-adik tetap selalu mempertahankan iman, selalu membaca Alkitab di rumah dengan orang tua, dan kita boleh bertemu di minggu depan. Sampai ketemu di minggu depan. Untuk aktivitasnya nanti kakak akan share di WhatsApp grup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita doakan firman ini sehingga apa yang sudah kita dengar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang Engkau bilang kami akan lakukan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan. Ajari kami Tuhan untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih, untuk persembahan kali ini kita akan mengumpulkannya di rumah. Nanti setelah kita dapat beribadah lagi ke gereja bersama-sama, adik-adik bawa uang persembahannya ya. Adik-adik, sedikit lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir
seperti sungai di hatiku. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai beribadah pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu buat kami. Kami berdoa untuk semua orang, untuk keluarga kami, bangsa kami, dan semua yang boleh Engkau berkati. Kami mohon Tuhan menyertai kami sepanjang kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kakak dan teman-teman berharap supaya adik-adik tetap bersukacita walaupun kita beribadah tidak secara langsung. Dan sukacita ini boleh adik-adik lakukan bersama dengan sekeluarga di rumah. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.